Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini boleh terlewati dan juga hari-hari yang lalu terlewati. Dan kami percaya kasih penyertaan dan perlindungan-Mu yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini firman-Mu akan disampaikan, biarlah itu semua daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang memimpin kami semua, hingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Haleluya, amin. Malam hari ini firman Tuhan, saya beri judul, bohong itu dosa. Yang terambil dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Lalu jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Ayat 3, "Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Ayat 5, Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Ayat 7, "Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, 'Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak.' Kemudian berkatalah imam itu, 'Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini.' Kata Daud, 'Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku.'" Sebelumnya diceritakan di 1 Samuel 20 bahwa Daud melarikan diri dari Raja Saul yang sangat ingin membunuhnya. Dalam pelarian itu, Daud tidak sempat membawa apapun. Jangankan senjata, bekal saja dia tidak sempat membawanya. Dan ketika sampai di kota Nob, Daud menemui Imam Ahimelek. Saat itu Imam Ahimelek bertanya kepada Daud, di ayat pertama ya, "Daud, kok kamu sendiri? Mana orang-orangmu?" Lalu dijawab Daud, "Aku sendirian, karena aku diberi tugas rahasia oleh Raja Saul. Karena itu orang-orangku aku suruh ke tempat lain." Kok Daud bohong ya kepada Imam Ahimelek? Padahal Raja Saul mau membunuh Daud, bukan memberi tugas rahasia kepada Daud. Ini kebohongan pertama Daud kepada Ahimelek. Biasanya
kebohongan akan dilanjutkan dengan kebohongan dan kebohongan kemudian. Lalu kebohongan Daud kedua apa? Ada di ayat 8. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Saat lari dari Raja Saul, Daud tidak membawa apapun. Karena orang yang mau dibunuh tidak akan berpikir membawa apapun, yang penting lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi Daud mengatakan kepada Imam Ahimelek, karena perintah raja yang mendesak, membuat dia tidak sempat membawa senjata apapun. Jadi ada dua kebohongan Daud di sini. Kebohongan yang pertama ada di ayat 2 tadi, bahwa Daud mengatakan kepada Imam Ahimelek bahwa dia mendapat tugas rahasia dari Raja Saul. Sebetulnya tidak ada tugas rahasia itu. Karena Raja Saul akan membunuh Daud. Dan kebohongan yang kedua, di ayat 8, bahwa Daud tidak membawa senjata apapun, jangankan pedang, tombak pun tidak, karena perintah raja yang mendesak. Ini dua kebohongan Daud. Lalu kenapa Daud berbohong? Kita tahu semua, padahal Daud adalah seorang pemberani. Di ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin, hanya dengan ketapel dan batu sungai. Dia mengalahkan Goliat itu tidak dengan senjata apapun, hanya dengan ketapel, tidak dengan tombak ataupun pedang. Tetapi kenapa dia sekarang ini, yang Daud adalah seorang pemberani dan iman percayanya kepada Tuhannya luar biasa, kok bisa berbohong? Karena saat Daud ketemu Ahimelek, kondisi Daud sedang drop. Kondisi Daud sedang hancur. Kondisi Daud sedang takut. Kondisi Daud sedang bingung dan kecewa. Kondisi Daud juga lapar. Dia kecewa karena apa yang sudah dia lakukan kepada mertuanya, yaitu Raja Saul. Dia sudah berperang mengalahkan bangsa Filistin, tetapi ternyata balasan dari Raja Saul, yaitu yang notabene-nya mertuanya, justru dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Daud tidak bisa berpikir jernih. Yang terpikir Daud saat itu adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan diri. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 4 ayat 7 antara lain, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Di sini pentingnya kita ambil waktu berdoa di saat pikiran kita sedang kalut, di saat pikiran kita sedang tidak tenang, hati kita tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Saatnya kita panjatkan doa kita, minta Roh Kudus yang pimpin hingga tidak salah langkah. Lalu apa akibat kebohongan Daud? Kita baca di 1 Samuel 22 ayat yang ke-9 dan 10. Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat, orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Di 1 Samuel 21 ayat 7 diceritakan, Doeg adalah pegawai Saul yang ditaruh oleh Saul di kota Nob
untuk membantu Imam Ahimelek dalam melayani Tuhan. Dan Doeg mengadu ataupun melapor kepada Raja Saul bahwa Daud ke kota Nob bertemu Ahimelek, dan Ahimelek memberikan pedang Goliat kepada Daud. Juga memberi Daud bekal, yaitu roti kudus atau roti sajian. Mendengar laporan dari Doeg ini, otomatis Saul sangat marah. Akhirnya raja menyuruh Doeg untuk membunuh 85 imam-imam, termasuk Imam Ahimelek. Tidak hanya itu, penduduk kota Nob dibabat habis oleh Raja Saul, termasuk binatang ternak yang ada seperti lembu dan keledai. Itu ada di 1 Samuel 22 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Sungguh sangat mengerikan dampak kebohongan Daud. Walaupun Daud bertobat di 1 Samuel 22 ayat 22, tapi nyawa orang-orang tak berdosa sudah menjadi korban. Gak main-main, 80 nyawa imam-imam. Juga penduduk kota Nob, baik anak-anak maupun anak yang menyusui, juga binatang dibabat habis oleh Raja Saul. Ini menggambarkan bahwa Raja Saul amat sangat ingin membunuh Daud. Dia tidak mau dan tidak ingin seorang pun yang membantu Daud. Dengan sikap Raja Saul ini menunjukkan bahwa Raja Saul tidak main-main untuk membunuh dan mengejar Daud. Kemudian Alkitab mencatat beberapa peristiwa tentang kebohongan selain kebohongan Daud. Antara lain, di Kejadian 12 ayat 19 menceritakan Abraham, sebelumnya namanya Abram. Di Kejadian 12 ayat 19, Abraham masih bernama Abram. Abram berbohong kepada Firaun tentang Sarai istrinya yang diaku sebagai saudara atau adik. Kebohongan Abraham ini berdampak sampai saat ini. Ada keturunan Ismail dan ada keturunan Ishak. Saudara semua tahu apa yang terjadi. Saya percaya saudara semua mengerti. Kemudian kebohongan yang dicatat oleh Alkitab di Kejadian 26 ayat 7 adalah kebohongan Ishak. Ini bapak sama anak kok sama loh. Kebohongannya sama. Ishak berbohong kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin, bahwa Ribka adalah saudaranya, bukan istrinya. Kemudian kebohongan Ananias dan Safira di dalam kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira menjual tanahnya, kemudian hasil penjualannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Kebohongan mereka berakhir kematian karena hasil penjualan tanah mereka. Kemudian kebohongan Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus berbohong tidak mengenal Yesus.
Kenapa Alkitab mencatat semuanya itu? Hal ini bukan untuk ditiru, tetapi sebagai peringatan bagi kita semua. Akibat kebohongan itu sangat mengerikan. Sampai saat ini kita juga merasakan kebohongan Abraham ya. Kemudian bagaimana kebohongan Daud yang harus dibayar dengan 85 nyawa imam-imam. Akibat kebohongan itu sangat mengerikan. Kita baca di Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, akibat kebohongan, upahnya adalah lautan api dan neraka, atau neraka. Saat ini banyak sekali berita hoax yang beredar di media sosial. Dan penipuan-penipuan atau kebohongan-kebohongan yang terjadi begitu luar biasa berkembangnya. Penipuan yang viral akhir-akhir ini adalah investasi binomo. Korban investasi ini banyak. Dan jumlah dana investasi ini pun miliaran jumlahnya. Dan untuk memancing korban-korban agar berinvestasi, caranya pamer kekayaan dan bagi-bagi uang. Padahal semua itu adalah tipuan. Banyak cara sekarang penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan yang dikembangkan sedemikian rupa. Dan hal itu sangat mengerikan. Itu sebabnya kenapa sejak kecil, saat sekolah minggu kita sudah diajarkan bahwa bohong itu adalah dosa. Bohong itu bukannya dosa putih atau dosa ringan. Bohong adalah bohong dan itu adalah dosa. Jadi ingat lagu sekolah minggu. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saat seseorang melakukan kebohongan, kebohongan pertama tidak ketahuan. Kebohongan kedua juga tidak ketahuan. Kalau sekali berbohong, biasanya akan berlanjut dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Saudara, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh selalu bergerak harmonis. Organ tubuh kita bergerak harmonis. Tidak ada tipuan antar organ tubuh kita. Di dalam Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama organ tubuh tidak akan ada tipu-menipu. Mata tidak akan menipu tangan ataupun kaki. Jantung juga tidak akan menipu paru-paru ataupun ginjal. Tidak ada dusta di antara anggota organ tubuh. Terlebih dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Karena ini terjadi, maka akibatnya kehancuran. Jangan menganggap enteng kebohongan. Jangan biarkan dosa sekecil apapun menguasai hidup kita. Apalagi
sudah tahu itu dosa dan tidak ada pertobatan sama sekali. Perlunya kita sekarang komitmen untuk tidak melakukan yang dianggap sepele saat ini adalah berbohong. Dosa kebohongan. Dan saya percaya tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbohong. Semua saya yakin pasti pernah melakukan kebohongan. Walaupun itu mungkin hanya kecil. Bukan tipu-menipu penipuan yang seperti investasi binomo, bukan. Sebagai ayat penutup, Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian saudara, Bapak Ibu semua, firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat buat kita semua, buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.